Aku menutup gorden, lalu mengambil kursi untuk menghalangi gorden itu bergerak. "Ngapain kamu, Lang?" tegur Ega. "Takut zombinya pada lompat ke balkon," balasku. "Mana bisa?" "Bisa. Aku ngalamin soal di rumahnya aku." "Serius kamu, Lang?" tanya Raihan. "Iya, awalnya aku lihat di jalan, terus nggak lama dia ngetok jendela. Padahal aku udah di lantai 2. Hih." Rehan melompat ke atas kasur. Aku pun mengikutinya. Sementara Ega terlihat lebih santai dan masih kurang percaya. "Makanannya baru sampai mana?" tanya Ega. Rehan melihat ponselnya. "Bentar lagi nyampe kayaknya." "Duh, kalau dicegat zombie gimana?" ucapku. "Terobos saja," saut Ega. Yang dijadi pertanyaan itu, siapa yang mau ngambil ke bawah? "Kamu aja kah? Kan gak bisa lihat mereka," balasku. "Kalau pas di depan tiba-tiba lihat gimana? Pasrahkan pada Allah." "Nggak gitu juga kali. Santai, nanti ada pembantu aku yang ambil," ucap Rehan. "Nah gitu." Sekitar 10 menit kemudian pesanan makanan pun datang. "Coba intip, Lang. Ada di bawah nggak?" ucap Rehan. Aku bangkit dan mengintip keluar. Motor pemantar makanan ada di depan, tapi tepat di belakang zombie-zombie masih berdiri. Tak berselang lama terlihat pembantu Rehan menghampiri dan mengambil pesanan. Beruntung mereka berdua tidak melihat zombie itu. "Zombie masih ada di luar, Han," ucapku. "Duh, mau apa sih mereka sebenarnya?" balas Rehan. Tok tok tok. Pintu kamar diketuk. "Den," panggil seorang dari balik pintu. "Buka, Lang." Pintu Rehan yang masih berbaring di kasur. Kubuka pintu, seorang asisten rumah tangga menyerahkan makanan. "Makan sampai kenyang lagi sih ini," ucapku saat melihat 5 box makanan cepat saji. "Ya biar tidur nyenyak," saut Rehan. Selesai mengisi perut kenyang, mata ini pun mulai mengantuk. Namun Rehan tidak membiarkan aku istirahat duluan. Ia malah mengajak menonton pertandingan sepak bola. Kami pun menonton hingga pukul 2 pagi. Mata ini benar-benar berat, hingga aku tak sanggup membukanya lagi. Entah sudah berapa lama aku tertidur, sampai suara berisik di kamar. Aku membuka mata sedikit, melihat Om Fauzan, ayah Rehan, ada di kamar. Sepertinya ia sedang memarahi Rehan. "Papa udah bilang, jangan pulang," ucap Om Fauzan. "Rehan bosan di Jepang, Pak," balas Rehan. "Tahan sampai 40 hari. "Kenapa sih harus 40 hari? Kamu nggak perlu tahu." Aku agak curiga ada hubungannya dengan kejadian di sini. "Iya, Om, kenapa harus 40 hari? tanyaku. Cukup membuat Rehan dan ayahnya terkejut. "Loh, Gilang udah bangun," ucap Om Fauzan. "Maaf ganggu tidurnya." Ia melangkah menuju pintu. "Papa belum jelasin kenapa harus 40 hari, ucap Rehan. "Nggak ada apa-apa," sautnya. "Kalau ini ada hubungannya dengan kecelakaan itu, Papa wajib menjelaskan ke Gilang. Ibu Gilang salah satu korbannya." Om Fauzan menghentikan langkah tepat di pintu, kemudian menoleh kepadaku. "Kalian sholat subuh dulu, nanti Papa tunggu di bawah." Ia pun pergi. "Kamu udah bangun juga?" Aku melihat Ega sudah membuka mata. "Gimana nggak bangun? Pagi-pagi udah rame," sautku. "Yuk sholat, habis itu ke bawah," ajakku.
Aku di kamar aja ya. Oke, aku mengerti dengan keputusan Ega. Kami pun salat berjamaah di kamar. Setelah itu, aku dan Rehan turun ke bawah. Om Fauzan sudah menunggu di ruang keluarga. Saat melihat kami turun, ia langsung mematikan televisi. Gilang duduk di sini. Om Fauzan memintaku duduk di sampingnya. Aku melirik Rehan. Ia mengangguk kecil. Kamu nanya kenapa harus 40 hari? Iya om, balasku. Supaya semua gangguan ini menghilang. Apa setelah 40 hari mereka akan benar-benar menghilang? Tanyaku. Biasanya begitu, Lang. Soalnya menurut guru om, orang yang meninggal masih dalam sekitar rumah selama 40 hari. Setelah itu mereka akan pergi. Kalau begitu, masih sebulan lagi mereka pergi. Aku kayaknya nggak kuat, om. Kamu nggak coba pergi keluar kota gitu? Aku udah coba pergi keluar kota, tapi mereka tetap ikut. Hah? Kok bisa? Itulah aku juga nggak tahu, om. Harusnya segera ditanyakan ke guru, om. Aku tidak mengerti siapa yang dimaksud dengan guru. Apa guru matematika, fisika, biologi, atau gimana? Yang jelas, siapapun itu, asal bisa menjelaskan tentang semua ini, aku pasti akan pergi menemuinya. Apa aku boleh ikut, om? Tanyaku. Boleh. Sekarang kalian siap-siap aja dulu. Sekarang? Iya, sebelum semuanya terlambat. Om gak mau ada korban lagi. Baik, om. Aku dan Rehan pun bangkit dan kembali ke kamar. Udah ngobrolnya? Tanya Ega saat kami masuk kamar. Udah, sautku. Kamu duluan mandi, Han? Kalian mau pergi kemana? Om Fauzan ngajak ke rumah gurunya. Ngapain pagi-pagi gini? Emang mau ujian nasional? Aku juga gak tahu. Maksud papa itu bukan guru sekolah, ga, tapi guru spiritual. Dia sering datang ke rumah kok. Namanya Pak Nasir. Oh alah, aku kira guru matematika. Kelakarku lalu tertawa. Parah si Gilang, saut Ega. Kamu juga sama? Mau ikut nggak? Tanya Raihan. Aku balik aja deh, kan aku nggak bisa lihat zombie-zombie itu juga. Siapa tahu mau lihat juga, ga? Tidak, terima kasih. Dah, kamu mandi dulu. Rehan pergi ke kamar mandi. Kamu beneran gak mau ikut, ga? Tanyaku sambil menuruni tangga. Enggak deh, papa gak capek. Baru nyampe udah pergi lagi. Tanya Rehan, kan ada supir. Balas Om Fauzan. Yuk berangkat. Tadi om udah telepon mau ke sana. Kami pun berjalan keluar. Aku pulang dulu ya om. Pamit Ega. Loh, Ega gak ikut? Enggak om. Hati-hati ya ga, bisikku. Dah gak usah nakutin aku. Lagian pagi gini mana ada zombie keliaran. Ayo, Om Fauzan memintaku dan Rehan masuk ke mobil. Kami pun masuk ke dalam mobil, sementara Ega berjalan dengan cepat ke rumahnya. Mobil pun melaju. Rumahnya di mana, Om? Tanyaku. Di daerah Bekasi, balas Om Fauzan. Jauh juga ya, pagi-pagi udah pindah planet. Rehan pun tertawa. Pindah planet gimana? Om Fauzan bingung. Itu candaan anak zaman sekarang, Pak. Saut Rehan. Langit masih terlihat agak gelap, tapi kondisi jalanan sudah ramai dengan kendaraan. Beginilah kondisi Jakarta di saat jam berangkat kerja. Mobil tiba-tiba berbelok ke restoran cepat saji. Sarapan dulu, takutnya di jalan macet, ucap Om Fauzan. Setelah sarapan kami pun melanjutkan perjalanan. Nanti di sana ceritain semuanya, Nyalang.
ucap Om Fauzan. Iya om, sautku. Semalam cuma kamu sama Gilang aja yang lihat Han. Iya pak, Ega nggak lihat. Mungkin karena kalian berdua yang kesurupan. Bisa-bisanya lagi ngaji malah kesurupan. Aku nggak tahu pak. Tiba-tiba pundak terasa panas. Nggak lama jadi gelap semua. Ya, berarti ngajinya nggak kusuk. Banyak kok yang kesurupan, Gilang juga, protes Rehan. Iya om, sautku. Apa aja yang lihat selama kesurupan? Tanya Om Fauzan. Rehan melirikku. Aku pun menceritakan semuanya. Siluman anjing. Gak tahu namanya om, bentuknya sih begitu, ucapku. Iya, itu siluman anjing yang biasa dipakai untuk pesugihan. Berarti bener Haji Rofi ngelakuin pesugihan? Kok kamu kenal Pak Haji Rofi? Kemarin diceritain Cecep. Om sudah sering berurusan sama dia. Emang dia sering main ilmu hitam. Berapa kali Om juga pernah dikirimi ilmu hitam. Beneran pak? Rehan juga terkejut mendengarnya. Iya Han, waktu Pak Nasir sering ke rumah. Itu buat bersihin rumah dari ilmu hitam. Yang mama tiba-tiba lumpuh itu karena ilmu hitam, Pak. Iya. Aku semakin yakin kalau ini adalah ulah Haji Rofi. Ia telah menumbalkan ibu dan yang lainnya hanya untuk kekayaan. Sungguh manusia biadab. Lang, Han, bangun. Udah sampai. Om Fauzan membangunkanku. Aku membuka mata melihat mobil sudah berhenti di depan sebuah rumah. Kuhela nafas. Akhirnya setelah beberapa kali terjebak macet, kami sampai juga di tempat tujuan. Kulirik Rehan, ia masih tertidur pulas di sampingku. Han, bangun. Ucapku sembari menggoyangkan tubuhnya. Kugoyangkan tubuhnya lebih keras. Ia pun akhirnya membuka mata. Udah sampai? Tanyaku sambil melirik keluar. Udah, ayo turun. Om Fauzan membuka pintu, lalu turun dari mobil. Aku dan Rehan pun ikut turun. Meski kami masih sangat mengantuk, efek begadang. Saat kami berdiri di depan pagar, ada seorang pria berjalan mendekat. Umurnya tidak terlalu tua, seperti tidak beda jauh dengan Om Fauzan. Ia mengembangkan senyum pada kami. Assalamualaikum Mas Nasir. Om Fauzan mengucapkan salam. Waalaikumsalam, saut Pak Nasir. Kemudian bola matanya mengarah padaku. Seketika itu, senyumnya memudar, berganti dengan tatapan tajam. Pagi-pagi gini datang bawa rombongan, ucapnya. Cuma bertiga aja kok, balas Om Fauzan. Pak Nasir kembali tersenyum. Tunggu di sini sebentar. Ia berjalan ke dalam rumah. Tak lama kemudian kembali dengan membawa seember air. Sebelum masuk, cuci muka, tangan dan kakinya. Perintahnya sambil meletakkan ember itu di hadapan kami. Kami pun menuruti perintah Pak Nasir. Setelah itu, baru diperbolehkan menginjak halaman rumahnya. Ngobrol di dalam aja, ucap Pak Nasir. Di dalam ruang tamu, aku dan Rehan duduk agak jauh dengan Pak Nasir. Mas udah tahu kan kita datang ke sini untuk apa? Ucap Om Fauzan. Iya, orang rombongan kelihatan kok, balas Pak Nasir. Rombongan apa? Celutukku. Mata Pak Nasir langsung mengarah padaku. Rombongan orang yang mati. Seketika itu jantungku berdebar kencang. Berarti zombie yang ada di perumahan itu masih ikut kami sampai di sini. Kemana mereka selalu mengikuti saya, Pak? Tanyaku. Mungkin mereka ingin menyampaikan pesan. Apa kamu pernah berbicara dengan salah satunya?
pernah berbicara dengan ibu saya. Oh, perempuan itu ibu kamu. Apa dia bilang, tolong bawa ibu pergi dari sini? Pak Nasir menutup mata sebentar. Coba ceritakan apa yang kamu lihat. Aku menceritakan semua secara runut, meski hanya ditanggapi anggukan kecil oleh Pak Nasir. Namun tatapan matanya terus menorot tajam. Cirebon, ziarah, anjing hitam, ucap Pak Nasir sambil memikirkan sesuatu. Sudah hampir pasti ini adalah permainan ilmu hitam. Pesugihan, tebakku. Pak Nasir mengangguk. Iya, anjing hitam dan siluman anjing itu identik dengan jin pesugihan. Banyak pelakunya berasal dari kota itu. Biasanya mereka mengajak anggota pengajian untuk melakukan ziarah keliling, padahal intinya untuk ditumbalkan. Saya sebutnya pesugihan ziarah kubur. Apakah para korban yang jadi tumbal bisa diselamatkan, Pak? Bisa, tapi perlu negosiasi yang sangat alot dengan siluman anjing itu. Soalnya mereka tidak akan melepaskan makanan begitu saja. Makanan? Aku terkejut dengan kata itu. Iya, para korban kecelakaan alias tumbal adalah makanan bagi si siluman anjing dan anak buahnya. Jelas Pak Nasir. Astagfirullah, aku semakin terkejut mendengar penjelasannya. Tak terbayang bila ibu menjadi makanan siluman itu. Apa Bapak bisa menyelamatkan ibu saya? Berat. Melepaskan tumbal pesugihan itu ibarat mengibarkan bendera perang dengan mereka. Kamu tahu sendiri apa yang bisa mereka lakukan. Ucap Pak Nasir sembari melihat luka di tanganku. Benar juga, siluman anjing itu seperti bebas keluar masuk alam mimpiku. Selain itu, sempat membuat mobil Om Herman mati. Yang terakhir membuat remku blong dan kesurupan. Saya nggak ngerti kenapa siluman itu terus mengikuti saya. Berarti kamu sedang diawasi. Orang-orang yang menjadi ancaman akan diawasi. Ancaman gimana, Pak? Saya malah nggak tahu apa-apa. Kamu malah sudah terlalu banyak. Jadi itu ancaman bagi siluman anjing dan pelaku pesugihan. Apa benar pelakunya Haji Rofi? Pertanyaanku kali ini membuat Pak Nasir melirik. Om Fauzan. Bukan saya yang bilang, dia sudah tahu sendiri, Mas, ucap Om Fauzan. Haji Rofi itu orang yang berbahaya, makanya waktu saya tahu Wilda atau Ibu Raihan akan ikut rombongan ziarah itu, saya langsung telepon Fauzan untuk melarangnya. Tapi kayaknya Fauzan gak berhasil ngelarang yang lain. Iya Mas, saya sudah bilang ke Aiman yang jadi pemimpin rombongan, tapi dia tidak percaya. Kalau sudah kejadian, baru semua percaya. Ya seperti itulah Mas. Pak Nasir kembali melihat ke arahku. Apa kamu punya kemampuan bisa melihat makhluk halus? Sebuah pertanyaan yang sama dengan Om Herman. Tidak. Terus apa yang membuat mereka tertarik sama kamu? Saya juga nggak tahu, Pak. Soalnya cuma Gilang yang bertahan di rumahnya, Pak. Rehan yang dari tadi hanya menyimak, kini mulai berbicara. Maksudnya gimana? Semua keluarga korban kecelakaan itu pergi meninggalkan rumahnya, jadi sisa Gilang sendiri yang masih bertahan. Padahal jika memang para korban ingin meminta bantuan, kemanapun mereka pergi, mereka bisa ikut. Tapi kalau dari cerita Gilang, korban yang lain pun minta tolong sama dia. Iya Pak, tapi sayang bener-bener gak punya kelebihan apapun. Pertama kali melihat hantu pun baru beberapa hari lalu, sautku. Nah, ini yang jadi tanda tanya besar. Jadi sekarang harus gimana Mas? Tanya Om Fauzan.
Sekarang bersihin energi negatif yang ada di dalam badan Gilang sama Rehan dulu, biar nggak ganggu sama mereka. Pak Nasir bangkit dan duduk di antara aku dan Raihan. Kemudian ia merapal doa sambil mengusap kepala, pundak, dan punggung Rehan. Hal itu pun dilakukan padaku. Ada hawa panas yang kurasakan saat Pak Nasir melakukan itu. Setelah itu memintaku membawa 2 pot daun bidara yang ada di halamannya untuk ditaruh di depan rumahku. Jangan tinggalkan sholat ya Gilang, pesan Pak Nasir. Iya Pak, balasku. Jangan lakukan yang wajib aja, lakukan juga sunnah. Contohnya, sholat malam. Biar pas malam ada malaikat yang jaga di rumah. Jadinya kamu gak perlu takut sama gangguan setan. Insya Allah Pak. Terus doain ibu kamu. Semoga aja doa kamu bisa membantunya pulang dengan tenang. Bapak di sini juga bakal bantu doain. Makasih Pak. Setelah mendengar rangkaian pesan itu, kami pun pamit. Ada sebuah rasa senang karena semua menjadi semakin jelas. Namun masih ada sesuatu yang mengganjal, yaitu tentang menyelamatkan ibu. Sampai kami pamit pulang, Pak Nasri tidak membahas masalah itu. Ting, ada pesan masuk ke ponselku dari nomor yang tidak kukenal. Ku coba membuka pesan, ternyata dari Pak Rian. Ia memberitahu alamat lengkap Ustadz Faruk, yang Ustadz yang memimpin rombongan ziarah. Siapa Lang? Tanya Raihan. Pak Rian, balasku. Ada apa dia SMS kamu? Si Samson, dari pagi kagak balik ke rumah. Si kucing garong itu. Iya, aku terpaksa berbohong. Tak mau melibatkan Raihan dalam masalah ini. Takutnya ia malah jadi sasaran siluman anjing itu. Sesampainya di rumah Rehan, aku langsung merapaikan pakaian. Kamu yakin mau balik ke rumah? Rehan sudah menanyakan ini sebanyak 3 kali, dan jawabanku selalu sama. Iya, balasku. Rehan membantu memasukkan pakaian ke dalam mobilnya, kemudian ikut mengantar sampai rumah. Ia juga membantuku memasukkan semua pakaian itu ke dalam kamar. Sementara aku meletakkan 2 pot daun bidara di halaman depan. Kamar kamu bau bangkai Lang, ucap Rehan seraya berjalan keluar. Hah? Masa sih? Aku melangkah ke dalam rumah. Saat masuk kamar, bau bangkai itu tercium cukup menyengat. Ku cari sumber bau itu, seperti bau itu berasal dari garasi. Aku berjalan ke garasi. Saat mendekat mobil, bau bangkai itu langsung menusuk ke hidung. Ketemu Lang? Tanya Raihan. Kayaknya ada di sekitar mobil. Ku tutup hidung dengan tangan kiri, kemudian menyalakan flashlight di ponsel. Untuk menyoroti bagian bawah mobil, tidak ada satupun di sekitar mobil pun tidak terlihat ada bangkai. Kutatap mobil itu yang sudah lebih dari 10 hari terakhir di garansi. Rasanya tidak mungkin kalau ada bau itu berasal dari dalam. Ada tikus yang mati di dalam kali Lang, ucap Raihan. Emang bisa? Sautku. Bisa aja, soalnya mobil kan nggak kepake bisa jadi sarang tikus. Aku pergi ke kamar ibu, mengambil remote mobil di laci lemari. Ku arahkan remote itu ke mobil. Dengan cepat ku buka pintu depan. Seketika itu, bau menyeruak. Membuat perut ini mual. Air mata ini mulai keluar karena menahan mual. Sementara aku masih menemukan sumber bau itu. Kini hanya tinggal pintu belakang saja yang belum kubuka. Dengan langkah cepat, aku berjalan ke belakang mobil dan membukanya. Tek. Pintu terbuka perlahan. Mata ini terbelalak saat melihat lantai mobil
Ada bangkai kucing yang membusuk di sana. Bangkai Samson. Samson, teriakku. Aku tak bisa megang bulusnya dipenuhi belatung. Beneran Samson, Lang? Tanya Raihan. Iya, Han. Aku tak sanggup menahan tangis karena gagal menjaga kucing kesayangan ibu. Mobilnya selalu dikunci kan? Iya. Terus gimana caranya dia masuk ke sana? Benar juga. Bagaimana Samson bisa masuk ke dalam mobil?